Perkenalkan, saya Muhammad Amiruddin, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jember. Saya akan melakukan percakapan pra-observasi untuk memenuhi tugas modul 2.3 coaching supervisi akademik. Kegiatan pra-observasi ini dilakukan untuk mengetahui persiapan bagi coaching dalam melaksanakan pembelajaran. Di sini saya bersama Ibu Umi Makofuro sebagai objek supervisi saya. Nantinya akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan persiapan yang beliau laksanakan. Selamat pagi Ibu Makofuro. Selamat pagi Bapak Amin. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, sangat baik. Baik. Seperti yang sudah kita rencanakan Ibu kemarin, bahwasanya kita akan mengadakan kegiatan observasi. Kira-kira Bu Biro sudah siap, ya? Insya Allah sudah siap. Baik. Di sini sebelum kegiatan observasi dilaksanakan, kita akan melakukan percakapan atau pra-observasi terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengukur dan siswa Ya. supaya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biar mereka itu tahu, oh ini ciri-cirinya seperti ini. Baiklah Ibu Makfiro, itu tadi percakapan sebelum Bu Makfiro persiapkan besok pada saat untuk pelajaran bisa terlaksana Ibu. Dan nanti ketika Ibu Makfiro melaksanakan pembelajaran, nanti akan saya nilai Bu, akan saya beri angket, nanti programnya apa. Oke. Baik Ibu Makfiro, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu besok pada saat kita observasi Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya baik, sehat ya. Tidak ada yang sakit? Ada. Siapa? Ya. Oke, kita doakan semoga Bulan bisa sembuh, segera sembuh dan kembali berkumpul dengan kita di kelas 4 ini. Amin. Anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa di dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan dipimpin ketua kelas. Berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum guru melanjutkan, di sini guru akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Tolong nanti yang guru panggil supaya menjawab hadir ya. Adelia Faransa, Hadir. Akia, Hadir. Akia Kinata, Hadir. Arif Kurniawan, Hadir. Delisa, Hadir. Erbu, tidak masuk ya. Fazila, Hadir. Devi, Hadir. Hesti,
Herliana, Intan, Kansafania, Marvel, Mikaela, Muhammad Iwan Faisal, Muhammad Kris Kansa, Muhammad Gilang, itu sakit ya, yang tadi sakit ya. Adri, Rindina, Sylvia, Vanessa Naura, Bagas, Ali. Baiklah anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar bab keempat, yaitu tentang menyambut usia balik. Nah, hari ini kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang pengertian balik. Jadi apa sih itu balik? Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tentang tanda-tanda usia balik, ya, baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki, baik secara ilmu fikih maupun secara biologi. Nanti akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kenapa sih kita harus belajar materi tersebut? Apa tujuannya? Yaitu apa? Supaya nanti ketika anak-anak memasuki usia balik atau mengalami tanda-tanda balik tersebut, anak-anak itu tahu, ya. Jadi tidak perlu merasa takut. Nah, supaya anak-anak itu ngerti, oh ini ternyata yang sudah kita pelajari, yang sudah saya pelajari bersama Bu Guru tentang balik, dan saya hari ini ada mengalami ciri-ciri tersebut. Berarti saya sudah masuk usia balik atau sudah dewasa. Jadi tujuannya supaya anak-anak itu mengerti, supaya tidak takut, ya. Itu tujuan kita belajar hari ini. Namun sebelum Bu Guru lanjutkan, mari kita tepuk fokus terlebih dahulu, ya, supaya belajar hari ini lebih fokus, lebih konsentrasi. Oke, mulai ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, jadi kalau sudah tepuk fokus, anak-anak harus fokus. Pagi hari ini nanti setelah guru menjelaskan materi akan ada tugas kelompok, kegiatan kelompok, yaitu guru menggunakan kartu nanti yang harus anak-anak kelompokkan tanda-tanda usia balik tersebut. Oke, sebelum Bu Guru masuk ke materi, Bu Guru ingin bertanya di sini. Mungkin di sini ada yang sudah punya pengalaman tentang balik atau tentang dewasa. Ada ya? Ada siapa? Intan, angkat tangan Intan. Intan, nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah takut ya. Ternyata di kelas 4 ini sudah ada yang mempunyai pengalaman tentang balik, ya, tentang dewasa. Tentunya ada cerita, ya. Oh, awalnya saya merasa takut, mungkin ya. Saya harus bilang ke siapa, mungkin. Nah, banyak pengalaman dari masing-masing anak, ya. Oke, kita masuk ke materi, ya. Yang pertama yaitu pengertian balik secara bahasa. Ada dua pengertian, ya, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Balik secara bahasa itu artinya sampai. Kemudian balik secara istilah adalah seorang yang telah mencapai usia kedewasaan. Jadi seseorang anak dikatakan dewasa itu apabila sudah mengalami yang namanya balik. Itu untuk laki-laki usia minimalnya adalah 15 tahun. Kalau untuk perempuan minimal berusia 9 tahun. Bu, saya sudah usia 9 tahun tapi saya belum
mengalami atau belum ada tanda-tanda saya itu balik misalnya ya. Di situ dijelaskan bahwa usia 9 tahun adalah usia minimal. Minimal itu apa? Paling sedikit. Tuh ya. Kemudian ada juga tanda-tandanya. Apa Bu tanda-tandanya seorang anak itu mengalami usia balik? Ada sendiri-sendiri. Ada ciri-ciri untuk perempuan, ada ciri-cirinya untuk laki-laki. Menurut ilmu fikih, ya, secara ilmu fikih, ciri-ciri atau tanda-tanda seorang anak itu masuk usia balik bagi perempuan yang pertama, yaitu jika anak tersebut sudah mengalami yang namanya menstruasi atau juga disebut dengan haid, yaitu apa itu Bu menstruasi atau haid? Jika seorang perempuan sudah mengeluarkan atau mengalirkan darah, itu ya, itu namanya menstruasi atau haid. Biasanya gini, kaget ya kalau nggak tahu tanda-tandanya aja ya. Oh ternyata balik itu mengeluarkan darah toh. Itu kalau perempuan biasanya takut, loh saya kenapa, saya sakit apa kok mengeluarkan darah. Itu bukan penyakit ya, itu tandanya kamu sudah masuk usia balik, kamu sudah termasuk anak yang dewasa. Itu bagi perempuan ya, didengarkan bagi yang perempuan ya. Jika suatu saat tidak tahu nanti kamu usia berapa kok kemudian mengeluarkan darah, jangan takut ya, karena itu adalah tanda-tanda usia balik bagi perempuan ya. Jangan takut, ceritakan ke orang tua ya. Kemudian tanda-tandanya menurut ilmu fikih bagi seorang laki-laki, apabila seorang laki-laki itu sudah mengalami yang namanya ihtilam atau mimpi basah ya, jadi mengeluarkan suatu cairan, tapi bukan ngompol ya Cah ya, bukan ngompol. Dan itu cairan itu yang menandakan seorang laki-laki sudah masuk usia balik, dewasa. Jadi mimpi basah itu ya terus tenang, menurut ya, tapi bukan ngompol, beda itu ya, mengeluarkan suatu cairan ya. Tahu dalam bahasa fikihnya itu mani, biasanya disebut seperti itu. Sudah ya, itu ciri-ciri berdasarkan ilmu fikih, secara ilmu fikih. Nah, jika laki-laki tadi usianya berapa tahun minimal? 15. Kalau perempuan 9 tahun. Itu ciri-cirinya ya. Kemudian ciri-ciri secara biologi. Ciri-ciri secara biologi yaitu bagi laki-laki dulu. Yang pertama, tumbuh jakun. Contohnya, ngerti jakunnya? Di sini nilainya. Kamu coba lihat ayah kamu, bapak kamu ya. Nah, yang sudah dewasa, di sini mesti ada sedikit benjolan apa? Ada sedikit mentel nih ya. Nah, itu namanya jakun. Kamu sudah belum? Belum, karena masih belum tadi memasuki usia balik. Kemudian contoh yang kedua, seorang laki-laki itu dikatakan dewasa atau balik, tubuhnya semakin kekar, semakin berotot, kekar, berjilat. Itu ciri-ciri seorang laki-laki balik ya. Kemudian yang ketiga, biasanya suaranya juga berubah, semakin besar. Nah, itu ciri-cirinya untuk laki-laki ya. Terus kemudian apa lagi? Biasanya di ketiaknya akan mulai tumbuh rambut. Itu ciri-ciri laki-laki yang sudah balik atau dewasa. Itu beberapa contohnya ya. Kemudian untuk perempuan apa? Sama, salah satunya tadi
ketiak. Itu cirinya kamu sudah dewasa. Bu guru ini kok terangnya seperti itu ya. Ini memang materi kita Cahya. Ada di buku kamu ada. Ya, memang materi kita. Bu guru bukan kok menceritakan sesuatu yang jorok, sesuatu yang sesuatu yang kok kayak ini diceritakan tidak. Ini memang ada di materi kamu ya. Jadi ciri-cirinya untuk perempuan sama yaitu mulai tumbuh rambut di ketiak. Itu ciri-ciri secara biologis ya. Biasanya juga kulitnya kalau perempuan itu semakin halus daripada kulitnya laki ya. Itu ciri-ciri bagi perempuan. Nah, selanjutnya seseorang yang sudah mengalami haid atau sudah balik itu ada tata caranya untuk mensucikan diri. Kalau misalnya kamu kentut Cahya atau BAB ya, ketika mau sholat setelah kencing kentut BAB, kita mensucikan dirinya dengan cara wudu ya. Tapi kalau anak-anak mengalami misalnya seperti tadi Bu Guru mengatakan menstruasi atau mimpi basah ya, yang menandakan kamu itu sudah balik, itu cara mensucikannya dengan mandi besar atau mandi wajib. Iya Bu, mandi besar Bu. Nah, mandi yang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus terkena air, termasuk di sela-sela rambut, di sela-sela jari ya, jari tangan, jari kaki itu semuanya harus terkena air dan ada niatnya. Mungkin bedanya kalau kamu mandi biasa keramas ya, itu tidak menggunakan niat. Tapi kalau mandi wajib untuk mensucikan dari haid dan juga mimpi basah ini itu ada niat. Bagaimana niatnya? Nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari minal haidi. Misalnya dari haid, minal haidi an jami'il badani fardholillahi ta'ala. Itu ada niatnya ya. Jadi harus hati-hati bagi yang sedang mengalami haid atau menstruasi ataupun mimpi basah, harus melaksanakan mandi besar atau mandi wajib. Kenapa? Kalau anak-anak tidak melaksanakan mandi besar atau mandi wajib, maka ibadah yang kamu lakukan setelah itu tidak sah. Sama tidak mandi wajib, tapi setelah itu sama sholat, sama pegang Al-Quran, sama puasa, ya percuma, tidak sah ya. Maka dari itu harus mandi wajib atau mandi besar. Nah, di sini rukun mandi wajib. Nah, yang pertama tadi Guru katakan yaitu harus berniat. Yang kedua harus meratakan air ke seluruh tubuh, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Selain itu ya ada juga kewajiban-kewajiban setelah anak-anak itu balik atau dewasa, yaitu apa? Menutup aurat. Bagi laki-laki, bagi perempuan auratnya mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau laki-laki auratnya mulai pusar sampai lutut. Terus apa lagi? Sholatnya tidak boleh ditinggalkan. Itu salah satunya. Berapa contohnya? Coba nanti bagi yang sholat subuh angkat tangan. Tidak ada. Ayo Intan, kamu kalau tidak melaksanakan sholat, kamu sudah balik. Nah, apa? Hukumnya apa? Wajib. Sholat itu hukumnya wajib. Wajib itu apa? Pengertiannya, jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Itu ya Intan harus berusaha bangunnya lebih pagi. Kemudian ada juga sunnah-sunnah ketika anak-anak sebelum melakukan atau ketika melakukan mandi wajib. Yang pertama yaitu wudhu, itu sunnah. Wudhu dulu sebelum mandi. Kemudian
mendahulukan anggota badan yang mana? Sebelah kanan dulu, baru yang sebelah kiri. Itu juga merupakan sunnah. Kalau sunnah itu apa aja pengertiannya? Sunnah itu jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Itu pengertian sunnah ya. Oke, mungkin dari yang sudah guru sampaikan di sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, di sini Bu Guru tadi mau mengatakan akan menggunakan strategi game card group. Apa Bu? Jadi setiap kelompok nanti akan Bu Guru ajak untuk bermain. Nah, untuk bermain di situ nanti akan Bu Guru bagikan kartu di setiap kelompok dan tugasnya setiap kelompok itu mengelompokkan tanda-tanda usia balik bagi perempuan dan tanda usia balik bagi laki-laki, dan ada waktunya ya. Jadi diharapkan bekerja bersama kelompok, bekerja semua, jangan mengandalkan 1-2 anak, tapi harus bekerja semua, itu mengerjakan semua. Paham ya? Oke, siap dibagikan sama Bu Guru. Kelompok 1 perwakilan. Kelompok 1. Kelompok 2, jangan sampai ada yang terjatuh. Kelompok 3. Nanti kerjakannya tunggu kode. Kelompok 4. Nanti beri waktu 10 sampai 15 menit. Jangan dulu dikerjakan. Setelah hitungan 1 sampai 3 mulai dikerjakan. Nanti ada perwakilan kelompok yang membacakan hasil dari kalian kerja kelompok. Oke, Guru hitung ya. 1, 2, 3. Bisa dimulai. Ciri-cirinya atau tanda-tanda usia balik bagi perempuan apa, bagi laki-laki apa. Oke. Duduk ya, duduk. Ini baca. Ini diurutkan, kan di situ ada tanda-tanda balik bagi laki-laki ditaruh bawahnya. Tanda balik bagi perempuan ditaruh di bawah. Kekar, badan kekar. Nah, tadi belum jelaskan. Badan kekar berotot sudah ya. Diam dulu. Kelompok lainnya belum. Nanti tiap-tiap kelompok
membacakan hasilnya. Sudah? Nomor 1 mana? 1, nomor 2, ini 3. Tadi sudah. Nomor 2, nomor 3, apa? Oke, ternyata tidak sampai 10 menit sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, di sini Bu Guru minta perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan tanda-tanda usia balik bagi perempuan. Tidak boleh diganti ya. Tanda-tanda usia balik bagi perempuan. Ya. Ya. Terus nafsu makan ditambah itu ciri-ciri bagi laki-laki atau perempuan di sini? Perempuan. Kalau yang laki-lakinya coba yang lain yang membaca. Siapa selain dia? Ayo Selvi. Ayo dia lagi ya. Ya. Tanda-tanda. Zakun, oke. Tadi di kelompok 1 sudah menyebutkan tanda-tanda usia balik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Namun ada 1 yang kurang tepat. Tidak apa-apa. Sekarang coba kelompok 3. Suaranya yang keras. Tanda-tanda usia Ya. kedua, nafsu makan bertambah. Ketiga, kulit lebih redup. Keempat, tinggi membesar. Kelima, tumbuh rambut. Lanjut, gantian yang membaca untuk yang laki-laki. Ayo Fazila. Tuh. Oke, kelompok 3 juga sudah membacakan, tapi ada beberapa juga yang 1 yang belum tepat. Kelompok 2, coba dibacakan suara yang keras. Menstruasi. Ya, sekarang laki-laki. Kelompok 2 juga sudah, tapi ada beberapa. Ada 1 juga yang belum tepat. Ayo sekarang kelompok 4. Yang laki-laki. Tanda-tanda usia balik. Sekarang yang perempuan, ayo Caca.
kelompok 4 juga sudah, tapi juga ada satu yang kurang tepat. Kebanyakan dari apa yang sudah anak-anak bacakan dari hasil kelompoknya itu kebanyakan nafsu makan itu masuk di tanda-tandanya perempuan. Nafsu makan bertambah masuk ke tanda-tandanya laki-laki. Ada juga tadi pinggul apa tadi? Mulai besar. Besar itu masuk ke tanda-tandanya perempuan. Ada yang masuk ke tanda-tandanya laki-laki. Tidak apa-apa ya. Dengan seperti ini anak-anak menjadi tahu. Oh ternyata tanda-tandanya perempuan secara biologis seperti ini. Coba disebutkan bersama. Tanda-tanda perempuan, tanda-tanda seorang perempuan itu balik secara ilmu biologi. Yang pertama, ya itu secara ilmu biologi nggak apa-apa campur. Menstruasi atau haid. Terus kulitnya lebih halus daripada laki-laki. Yang ketiga, pinggul mulai membesar. Terus tumbuh rambut di ketiak. Terus apa nih? Sudah. Nah, sekarang tanda-tandanya seorang laki-laki masuk usia balik atau dewasa. Yang pertama, dewasa. Terus yang kedua, badan lebih besar. Terus apa lagi? Nafsu makan bertambah, tumbuh kumis, tumbuh jenggot. Jadi jangan apa? Jangan takut, kamu yang laki-laki itu suatu saat akan tumbuh yang namanya kumis. Kumis itu yang mana? Ini loh. Ya, jadi suatu saat yang laki-laki kalau sudah masuk usia dewasa itu akan lama-kelamaan tumbuh yang namanya kumis. Nah, tidak seimut lagi seperti sekarang. Ya, kalau sekarang kamu masih imut-imut ya, karena masih belum ada kumis, belum berjenggot ya. Nanti kalau sudah masuk usia dewasa akan tumbuh kumis itu jenggot. Jadi paham ya tentang pengertian balik, paham Pak Is? Pengertian balik paham, tanda-tandanya juga paham. Guru di sini ingin ingin memberikan tugas kepada anak-anak. Nah, kalau sudah paham, sekarang ada tugas. Tugasnya apa, Bu? Silakan anak-anak tulis. Sebetulnya di sini Bu Guru ingin tugasnya yaitu pengalaman selama anak-anak mengalami yang namanya usia dewasa. Tapi ternyata di kelas 4 ini yang sudah mengalami usia balik atau tanda-tanda dewasa itu masih ada satu anak ya. Maka dari itu ini aja tugasnya, yaitu berupa tugas tulis ya, secara tertulis soal ya.
dibatasi ya, hanya 5 menit. Guru beri kesempatan mengerjakan selama 5 menit. Baiklah anak-anak, Bu Guru minta perhatiannya. Tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang usia balik, pengertiannya dan juga tanda-tanda usia balik baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Dengan kita mempelajari ini diharapkan besok nanti ketika anak-anak itu sudah mengalami yang namanya tanda-tanda balik, supaya anak-anak jangan takut ya. Oh, ini yang sudah diceritakan Bu Guru ya. Dan Bu Guru mengucapkan terima kasih Bu Guru mengucapkan terima kasih kepada anak-anak karena sudah mendengarkan, memperhatikan apa yang Bu Guru sampaikan. Nanti di akhir pembelajaran tugasnya ini harus sudah dikumpulkan ya. Dan marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita kemarin telah melaksanakan kegiatan pra observasi dan juga kegiatan observasi. Dan pagi hari ini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Makiro Sarjana Pendidikan Islam, dan bersama Bapak pengajar praktik kami yaitu Bapak Giovanno Indonesia, Sarjana Pendidikan Islam. Nah, jadi pada pagi hari ini saya bersama Bu Viro akan melaksanakan dialog ya, atau percakapan pasca observasi. Kira-kira Bu Viro siap nih? Insyaallah siap. Jadi walaupun kita pra itu kita sendiri, dan pasca ini kita ditemani sama Bapak orang yang dia yang nanti akan nervous sedikit, nggak apa-apa ya. Baik. Assalamualaikum Bu Viro. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Meskipun sedikit agak belum. Ya, karena kita melihat cuaca pada saat ini termasuk ekstrim ya. Jadi walaupun musim hujan, tapi terkadang panasnya itu sangat luar biasa, yang mengaruhi pada fisik kita, dan mudah-mudahan kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bu Viro, di mana kita kemarin telah melaksanakan supervisi, telah melaksanakan seperti pra-observasi, dan juga melaksanakan pelajaran kelas. Namun sebelum itu saya mau menanyakan bagaimana perasaan Ibu Makiro setelah melaksanakan observasi kemarin di dalam kelas itu. Baik Pak, terkait dengan perasaan saya ketika menyampaikan materi kelas ini yang berkaitan dengan menyambut usia balik, alhamdulillah saya merasa senang karena di sana peserta didik itu sangat antusias terhadap apa yang saya sampaikan, karena mungkin materi ini menurut mereka itu adalah hal yang penting. Jadi itu yang membuat mereka antusias terhadap pembelajaran yang saya sampaikan. Baik, Bro. Jadi kalau boleh tahu nih,
disupervisi. Jadi sebelumnya sudah disupervisi atau belum? Kalau supervisi itu sebelumnya dengan kepala sekolah Bapak. Kalau bersama dengan teman sejawat seperti ini baru pertama kali. Tentunya di sini ada perasaan perbedaan ya antara disupervisi dengan kepala sekolah dengan rekan sejawat itu ada perbedaan Pak tidak? Ada perbedaan Bapak. Jadi kalau dengan kepala sekolah itu seperti ada yang kita nervous dan sebagainya lebih tinggi. Kalau dengan rekan sejawat itu mungkin lebih rileks gitu ya, tidak terlalu nervous dan sebagainya. Baik itu. Di sini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan itu juga untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran yang dilakukan kemarin di dalam kelas. Jadi pada kegiatan observasi kemarin mungkin ada kegiatan yang mengganjal atau yang kurang pas untuk yang Ibu Mafiro rasakan dan mungkin bisa diperbaiki. Baik, terkait dengan pembelajaran kemarin pada saat kita melakukan observasi, kebetulan pada waktu itu di kelas 4 nih Pak. Kelas 4 materinya tadi sudah saya sampaikan, yaitu tentang menyambut usia bayi. Di mana pada pembelajaran tersebut itu tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik bisa memahami tentang apa itu balik. Kemudian yang berikutnya yaitu peserta didik mengetahui tanda-tandanya. Jadi baik tanda-tanda secara individu maupun secara biologis. Kemudian dalam pembelajaran tersebut ada langkah-langkah Bapak yang kami lakukan di dalam kelas, yaitu yang pertama saya menggunakan metode ceramah. Jadi menjelaskan terlebih dahulu kepada anak-anak apa sih itu balik, kemudian tadi juga tanda-tandanya apa saja. Jadi seperti itu. Setelah itu saya menggunakan metode game card group, di mana saya membagi kelas tersebut menjadi beberapa kelompok. Dari kelompok tersebut, masing-masing saya beri potongan-potongan kertas, di mana potongan kertas tersebut berisi tentang tanda-tanda usia balik, baik secara ilmu fikih maupun secara biologis. Kemudian setelah saya bagi potongan kertas tersebut, saya meminta setiap kelompok untuk menjodohkan, menggabungkan mengelompokkan Bapak, mana yang termasuk tanda-tanda usia balik secara ilmu fikih, identifikasi ya, ataupun secara biologis. Di sana setelah anak-anak mengelompokkan tanda-tandanya itu tadi, kemudian saya meminta kepada mereka untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya tersebut. Terus terang nih Bapak, kendala yang saya alami ketika saya menyampaikan materi tersebut, ini kan tentang usia balik. Di sana dijelaskan tanda-tanda menurut ilmu fikih dan juga secara biologis. Di sana ketika menyampaikan tanda-tanda secara biologis itu saya saya tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan kepada anak-anak, karena menurut saya itu ada tanda-tanda yang ketika saya ucapkan itu saya takutnya nanti dikira anak-anak kok Bu Guru seperti ini dijelaskan. Jadi ada beberapa hal yang saya sensor Bapak Ibu kepada anak-anak di usia mereka yang masih di kelas 4 seperti itu. Jadi memang ada beberapa tanda-tanda usia balik secara biologis yang tidak saya sampaikan seperti itu, karena mengingat usia mereka yang masih kelas 4 UG, walaupun itu sudah masuk
di materi mereka seperti itu. Baik Ibu Mahfiro, di sini jadi perkembangan langkah-langkah serta tujuan pembelajaran kalau Ibu cakup semua tadi ini sangat luas sekali. Jadi salah satunya dari perkembangan pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin adalah salah satunya supaya peserta didik itu memahami tentang dalam hal tentang balik. balik. Kadang kan ada Bapak anak itu ya ketika mengalami, saya kan bertanya, kebetulan di kelas 4 itu ada salah satu siswa yang sudah mengalami apa namanya balik ini ya, terutama untuk anak perempuan ya. Katakanlah kalau perempuan itu head atau menstruasi ya, gitu. Ketika anak-anak diberikan penjelasan terkait tanda-tanda itu, mungkin dari anak merasa kalau sudah diberi pengertian ketika suatu saat mereka mengalami yang namanya haid atau menstruasi tersebut, mungkin mereka tidak akan takut gitu ya, Pak, ternyata seperti ini. Kalau mereka tidak diberikan penjelasan terkait itu, kan tidak tahu apa ini, apakah penyakit atau gimana. Jadi selain itu untuk memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa oh ini ternyata yang sudah pernah dijelaskan sama guru terkait dengan tanda-tanda seperti itu. Baik Ibu, jadi sangat luar biasa. Nah, ini kalau tingkat keberhasilan ya, berhasil masih belum ada, mungkin yang belum berhasil Ibu. Karena ada beberapa kendala mungkin di sini ada apa tidak? Kalau mungkin dikatakan keberhasilan berhasil 100% belum nih Bapak, karena itu tadi saya di awal sudah menyampaikan ada tanda-tanda secara biologis yang saya sensor untuk anak-anak di usia kelas 4. Terus terang saya bingung Bapak menjelaskan ketika tanda-tanda biologis itu gimana, apakah harus disampaikan apakah tidak gitu. Tapi kalau tidak itu juga materi untuk mereka. Tapi kalau saya menyampaikan ya, gimana cara saya menyampaikannya seperti itu. Di rentang nilai dari angkanya itu itu ada 8 yang saya punya. Jadi untuk kekurangannya itu mungkin langkah-langkah apa yang harus Bu Viro lakukan, dengan cara apa, mungkin ya seperti yang Bu Viro katakan tadi, seperti kalau bahasa Jawa itu kiwu pakiwu gitu, jadi sungkan atau gimana kita menjelaskan. Tapi padahal itu di materi pelajaran ada, juga di ilmu agama itu pun juga ada gitu yang harus siswa-siswi ketahui. Itu yang menjadi PR gitu, menyampaikannya dengan cara apa kan seperti itu. Betul, itu menjadi PR. Baik Ibu, dari percakapan kita hari ini di percakapan pra observasi, kira-kira apa yang bisa Bu Viro ambil dari percakapan kita pagi hari ini, yang dapat saya ambil yaitu mungkin untuk kedepannya meningkatkan lagi ketika pembelajaran di dalam kelas, supaya pembelajaran di dalam kelas itu menjadi lebih baik lagi. Jadi dengan percakapan kita ya, walaupun kita sekarang ini sedang melakukan dialog misalnya pasca observasi, tapi kita melakukannya dengan sepenuh hati yang jelas mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Viro, juga terutama buat saya sendiri ini untuk menambah pengalaman dalam supervisi observasi. Sekarang ada mungkin selain itu ada lagi mungkin, maksudnya motivasi yang apa yang diambil di ya
Jadi untuk aktif di saat proses pembelajaran, tidak hanya pada materi ini saja atau materi usia balik ini saja, tetapi pada materi-materi yang lainnya. Karena terkadang juga namanya anak dalam kelas itu bermacam-macam ya Bapak, ada yang asik bermain sendiri, jadi harus bisa melibatkan mereka dalam proses pembelajaran yang kita sampaikan. Baik, jadi memang peserta didik itu memang mempunyai karakter berbeda-beda. Saya sendiri juga merasakan sendiri bagaimana menjadi seorang guru itu kita harus berbuat seperti apa, karena dari karakter siswa antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Kadang saya sendiri itu merasa sempat ketika di dalam kelas itu, tapi itulah realita karakter peserta didik yang mungkin yang harus kita melakukannya dengan penuh kesabaran, atau bisa dikatakan ujian kita itu berhubungan dengan kita sebagai seorang pendidik. Baik itu pada percakapan kita pada pasca observasi pada pagi hari ini bisa saya akhiri dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Jadi kita memberikan ilmu kepada peserta didik atau mengajar yang berpusat pada peserta didik itu betul-betul terlaksanakan dengan baik. Jadi untuk itu saya sendiri mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Pak Piro yang mana telah mau menjadi objek di kegiatan saya di coaching dalam rangka supervisi akademik ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan juga kepada Bapak PP kami, Bapak Irfan Bapak Indonesia, saya sendiri juga mengucapkan terima kasih yang telah telaten membimbing saya dalam setiap kegiatan, terutama dalam PI 1 sampai PI 5. Baiklah, kalau seperti itu bisa saya akhiri.